Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kamu semua. Kita ketemu lagi masih dengan pembahasan soal online tes 1 RBB tahun ini. Kali ini kita akan bahas tentang latihan soal semua kisi-kisi ya. Nggak pakai lama, kita langsung eksekusi nomor 1, teman-teman. Yang pertama adalah word classification. Seperti biasa, kita mencari satu kata yang berbeda dari 5 opsi yang diberikan. Nah, untuk temanya bisa bermacam-macam, teman ya. Untuk tema kali ini adalah pengetahuan umum. Jadi, teman-teman, yang sering muncul pada topik ini adalah pengelompokan hewan. Nah, dari sini sudah terlihat, teman-teman, bahwasanya ada satu hewan yang tidak dalam kelompok yang lainnya, yaitu iguana. Kenapa? Karena iguana ini termasuk reptilia, teman ya. Nah, reptil. Sementara untuk capung, kumbang, semut termasuk serangga atau insekta. Nah, ini serangga, lebah juga termasuk serangga. Jadi, yang paling tepat adalah iguana sebagai reptil, lainnya adalah serangga. Jadi begitu, teman-teman. Teman bisa pelajari tentang mamalia, kemudian ada serangga, reptilia, dan lain sebagainya tentang pengelompokan hewan. Kemudian nomor 2, teman, number sequence. Nah, ini biasanya melibatkan pecahan, teman ya. Tapi nggak usah khawatir, teman. Seperti strategi yang kemarin, bahwasanya kalau angkanya naik terus atau turun terus, itu indikasi adanya pola loncat satu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, teman, angkanya kan terus turun ya, terus turun 32, 16, 8 sampai sepertiga dua. Maka kita langsung eksekusi dengan pola loncat satu, teman-teman ya. Jangan lupa strateginya kiri dan kanan dulu dari garis pemisah. Oke, teman, 32 ke 16. Ini kan ada dua kemungkinan, teman-teman ya. Jadi, strateginya utamakan perkalian atau pembagian biasanya, teman. Itu kalau muncul angka kelipatan. Nah, ini kan kelipatan ya. Maka teman bisa eksekusi, bisa dibagi dua kan. Nah, atau kalau nggak percaya, kita minus 16 dulu, teman ya. Nah, begini. Kemudian 16 ke 8 nih ternyata juga muncul bagi dua ya. 16 ke 8 minus 8. Nah, ini sebenarnya juga bisa, teman ya. Kita pakai pola minus, tapi nanti akan lebih efektif kalau kita bisa mengidentifikasi kelipatan. Bagi dua, bagi dua terus nanti, teman. Nah, itu lebih efektif, teman ya. Kenapa? Kita coba yang kanan garis, teman ya. 18 ke 19. Nah, ini kan jelas dibagi dua juga, teman. Nah, kenapa? Karena 1/8 kalau dibagi dua itu kan sebenarnya setara dengan 1/8 dikalikan 1/2. Hasilnya adalah 1/16. Nah, begitu, teman. Ini kalau kita kurangi, nah akan agak sulit, teman, kalau kita kita operasikan dengan pengurangan, meskipun bisa ya, tapi menjadi agak sulit. Lebih baik kita efektifkan dengan pembagian ya, sehingga kita bisa hapus untuk operasi pengurangan. Oke, teman, bisa dipahami ya. Kemudian, teman, 16, 1/16 ke 1/32. Ini juga jelas dibagi dua ya, teman. Teman nanti ya dilatih untuk pecahan-pecahan ini juga operasinya ya. 1/16 kalau dibagi dua itu setara dengan 1/16 dikalikan setengah ya, sama dengan 1/32. Oke, begitu, teman ya, untuk operasinya. Jadi ini sudah clear bahwasanya operasinya adalah dibagi dua dan pola loncat satu, teman ya. Ini 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, masih benar. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Betul. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian, wah, ini 1 dibagi 2 sama dengan setengah, teman ya. Nah, letak kesannya ada di sini, teman. Setengah dibagi 2 itu bukan 1/6 ya. Nah, ini jadi letak kesannya di sini, teman. Harusnya setengah kalau dibagi dua itu setara dengan setengah dikali setengah ya, sama dengan 1/4. Jadi jawabannya ini bukan 1/6 tapi 1/4 ya. Sehingga, teman, setengah kalau dibagi dua ini menjadi 1/4, kemudian 1/4
Kita bagi dua lagi jadi 8 teman ya. Nah, kalau nggak percaya, 1/4 kita bagi dua sama dengan 1/4 dikali setengah sama dengan 1/8. Jadi betul teman, jawabannya yang keliru adalah yang ya, pola yang keliru adalah yang ini 1/6, tidak 1/6 tapi harusnya adalah 1/8. Oke teman, bisa dipahami teman ya untuk pengerjaan nomor sequence dan operasi dari pecahan. Kita next nomor 3 teman. Nah, di sini verbal logical reasoning. Jadi teman, cek dulu dari soalnya ya, apa yang ditanyakan. Jadi ada dua premis karena dipisah oleh kata atau ya, atau ini lambangnya adalah V, ini ya. Jadi premis pertama, yayasan tersebut memiliki 6 orang guru. Nah, maka nanti kita coba buktikan apakah benar yayasan dari teks itu punya 6 orang guru. Ini kita tulis P begitu. Kemudian biaya pendidikan di yayasan itu mahal, yang kita tulis hi, itu premis yang kedua. Kita cek teman dengan kata kunci ya. Kita langsung guru ya, adakah di situ kata-kata guru, teman segera scanning dengan cepat ya. Tek 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 gitu. Wow, ternyata ada muncul guru di sini, seret gitu kan. Nah, langsung fokus ke kalimat ini, teman. Ternyata yayasan tersebut memiliki 10 orang guru ya. Jadi bukan 6, tapi yang benar ini adalah 10. Jadi pernyataan P ini adalah salah, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, langsung cek biaya pendidikan. Ada nggak di mana di situ? Oh, ternyata ada di sini teman. Biaya ini setara dengan uang, teman ya. Uang pendidikannya tergolong terjangkau ternyata ya. Sehingga masyarakat setempat tertarik menyekolahkan. Jadi informasi itu kan ada ya. Biaya pendidikannya, uangnya itu tidak mahal ternyata, tapi justru terjangkau. Nah, maka di sini Hi juga salah, kan kontradiksi teman ya. Kecuali ini ngomongnya uang pendidikannya mahal sekali. Nah, itu kan berarti bener ya, kalimatnya tidak kontradiksi. Tapi ini kontradiksi teman ya, terjangkau itu lawan kata dari mahal gitu ya, teman. Oke, jadi teman, bagaimana menyimpulkan untuk ada dua pernyataan atau premis ini, teman. Nah, kemarin sudah kita sedikit bahas ya. Jadi kalau ada kata atau disjungsi ini tabel kebenarannya namanya atau ya, berarti kan salah satu boleh salah ya, dengan tetap kesimpulannya benar ya. Kesimpulan benar meskipun salah satu salah ya, tapi kalau kedua-duanya salah ya, maka juga salah ya teman ya. Namanya atau ya, boleh salah satu, tapi kalau dua salah jelas itu salah. Maka teman, kalau pernyataan bernilai salah ya, atau jika kedua pernyataan salah, maka akan bernilai salah. Jadi simpulan ini adalah salah, teman. Nah, begitu ya. Jadi nomor 3 ini kesimpulannya salah karena dua pernyataannya salah, sehingga kesimpulannya dari disjungsi P atau Hi adalah salah. Nah, teman, nanti yang pengen latihan banyak lagi tentang persiapan tes online tahap 1 bisa mengakses aksimasen.com. Nanti teman-teman akan disuguhi oleh paket tryout nih ya, bisa combo 8, combo 5 maupun combo 3. Nanti akan dapat paket soal TKD, akhlak maupun TWK dengan kisi-kisi terbaru, dilengkapi dengan pembahasan dan statistik pengerjaan. Soal bisa di-download dan bisa dikerjakan kapan saja. Kalaupun online bisa dikerjakan berulang. Nah, teman, nanti yang belum punya akun silahkan buat akun dulu, yang sudah punya bisa buat login. Dan kalau membeli pastikan gunakan kode promo BERASN untuk combo 8 dan BERASN 2025 untuk combo 5 dan 3. Link lengkap ada di deskripsi. Dan untuk dapatkan potongan harga, jangan lupa masukkan kode promo. Next, ini adalah diagram reasoning, teman. Nah, kemarin sudah sempat kita bahas strateginya ya. Jadi di sini kita mencari hasil, namun ada 3 operasi ternyata, agak ribet ya 3 operasi, tapi nggak masalah. Kita coba eksekusi. Teman fokus dulu 351 ya. Jadi segera buang jauh-jauh 2 maupun 4 ya. Fokus ke 3 dulu. Apa 3 ini, teman? Nah, ternyata 3 ini terjadi ganti warna ya, atau perubahan warna di situ ya. Saya taruh atas saja. 3 terjadi ganti warna ya. Jadi yang putih jadi hitam,
yang hitam jadi putih ya. Ini seperti lingkarannya hitam jadi putih, heksagonnya yang putih jadi hitam ya. Jadi teman-teman, kalau kita operasikan dengan 3, maka gambar hati ini harusnya ya ini menjadi putih ya. Nah, begini. Nah, ini gambar pertama ya. Centang, sudah selesai. Kemudian teman, opsi kode 5 ya. Kita kerjakan kode 5. Apa 5 ini? Nah, ternyata dibelah ya teman, dibelah. Nah, ternyata gambarnya ini dibelah jadi 2 atau pas di pertengahan. Oke ya, teman. Sehingga kalau kita operasi dengan 5, ini gambar hati menjadi terbelah begini, teman. Nah, ini oke ya. Sekarang 1 centang 5 sudah. 1. Nah, ini 1 teman, ini ternyata butuh rotasi ya, maka kita perlu bantuan sumbu dewa teman ya. Ya mungkin yang sudah tahu Trimata Dewa, teman. Nah, teman yang masih bingung bagaimana perputarannya bisa gunakan sumbu dewa ya. Dan bagaimana caranya, teman? Taruh saja di sini ya, bebas sumbunya di mana. Kalau saya enaknya searah yang lingkaran ya, seret begini. Kemudian dia pindahnya kemana, teman? Saya kebalik ya ternyata. Nah, kita start dari sini dulu ya. Ternyata kita arahkan ke lingkaran, seret begini. Ternyata sekarang pindahnya sumbunya ke sini. Konsisten teman ya, harus konsisten, harus istiqomah itu ya. Janji sucinya kan arahnya ke situ ya, maka harus sesuai. Tadi kan start di sini teman, startnya ya, set begini. Nah, ini tek 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 tek, kan di sini ya. Pindahnya kan ke sana ya, tek 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 tek. Nah, itu ternyata tek tek teknya 90 derajat atau siku siku. Maka teman, untuk operasi ini adalah rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam ya. Maka teman, kita operasikan yang ini bebas teman ya, sumbunya teman mau taruh di mana bebas ya. Oke, saya mau naruh yang bawah ya, bawah hati menuju ke atas hati ini ya. Nah, begini seret. Maka teman, kalau nanti kita operasikan dengan 90 derajat searah jarum jam, maka akan berpindah ke sana ya sumbunya. Sehingga tadi kan awalnya begini teman ya, awalnya ya. Kan yang sebelah sini kalau kita tarik ke sana, nah berarti kan 90 derajat juga. Tek 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 tek. Nah, begitu. Sehingga gambar yang dihasilkan ini menjadi seperti ini, teman. Nah, begini. Wes anggap aja di hati, teman ya. Sehingga jawabannya adalah yang mana? Yang B. Begitu, teman ya. Untuk diagram reasoning tidak sulit, cukup memperhatikan operasinya seperti apa, terutama untuk rotasi. Next teman, nomor 5 akhlak. Ini tidak sulit, namun teman bisa mengkaitkan dengan akhlak, nilai-nilai akhlak yang telah kita bahas kemarin ya. Suatu ketika Anda keliru memasukkan data ke dalam aplikasi sehingga berpengaruh pada keseluruhan data pada aplikasi tersebut ya. Namanya human error, pasti ada terjadi teman ya. Tapi skema Anda bagaimana teman? Pertama ya, kita akan dihadapkan dua pilihan yang sama-sama benar dari opsinya teman-teman ya. Melapor pada pimpinan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, memanggil tim IT. Nah, yang benar yang mana teman untuk dicarikan solusi bersama. Nah, karena di sini masih konteksnya adalah konteks permasalahan sehari-hari dalam pekerjaan, teman-teman. Ini aspeknya apa? Aspek kolaboratif, teman. Yang kelima, keenam ya. Akhlak yang keenam, kolaboratif. Nah, kapan kita harus kolaboratif dengan sesama pegawai? Ketika masalahnya masih dalam bentuk sehari-hari ya, atau masih dalam tupoksi kita ya. Tapi ketika masalah itu sudah menyangkut kebijakan, menyangkut keuangan, menyangkut yang lebih urgent, maka tentu bisa melapor kepada pimpinan. Nah, konteks ini masih dalam konteks pekerjaan sehari-hari, tupoksi kita, maka yang paling tepat kolaborasi kita adalah memanggil tim IT atau berkolaborasi dengan tim IT perusahaan untuk dicari solusi bersama. Oke teman, begitu strateginya untuk akhlak. Nomor 6 teman, wawasan kebangsaan. Jadi di sini temanya bisa bermacam-macam. Biasanya ada undang-undang, sejarah politik maupun bela negara, nasionalisme dan lain-lain. Oke, ini temanya adalah UUD, teman-teman ya. Pada pertengahan tahun 2020, stabilitas nasional terguncang karena adanya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Nah, ini dulu sempat rame, teman-teman ya.
Penolakan ini terjadi dengan alasan bahwa nantinya RUU ini membatasi ruang gerak pekerja Indonesia ya. Padahal RUU Cipta Kerja ini sebenarnya dimasukkan untuk memberikan akses kepada seluruh WNI untuk mendapat pekerjaan yang layak. Nah, yang menjadi PR itu harusnya ya teman pemerintah itu lebih lebih komunikatif dan sosialitatif gitu ya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat gitu teman ya harusnya ya. Nah, teman untuk tema ini amanatnya dalam UUD itu yang mana? Nah, teman mau nggak mau juga harus menghafal ya teman untuk UUD ini. Tapi coba saya berikan ringkasannya teman. Nah, ini loh ringkasan tema pasal UUD 45 itu sudah ada pengelompokannya teman dari bentuk dan kedaulatan itu pasal 1 ya MPR sampai perubahan UUD itu 37 bahkan bendera dan bahasa itu dibahas di pasal 35 dan 36. Nah, masalahnya ini temanya apa teman? Nah, ini ada kata kunci warga negara Indonesia. Di mana di situ? Oh, berarti posisinya ada di sebelah sini, teman. Nah, ini loh ya. Nah, harusnya di sini warga negara itu muncul dibahas pasal 26, 27, 28. Nah, masalahnya semuanya muncul ini ya. Nah, berarti minimal teman bisa mengeliminasi 29 sampai 30 karena 29 itu ngomongnya agama, 30 ngomongnya pertahanan negara. Nah, tinggal kita cek teman, 26 kah, 27 kah, 28 kah untuk ayat 2-nya. Nah, ternyata untuk pasal 26 itu tentang syarat kewarganegaraan teman-teman ya. Nah, ini bukan ngomong pekerjaan. Nah, ternyata yang jawabannya yang B, yang pasal 27 ayat 2 ini isinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi untuk konteks soal ini cocoknya adalah pasal 27 ayat 2. 28 ayat 2 itu tidak ada teman ya ternyata ya. Oke begitu teman tentang wawasan kebangsaan ya. Silakan bisa dipelajari tentang pasal-pasal ini sudah saya rangkumkan ya. Nanti isinya silakan teman bisa pelajari ya untuk isinya. Sudah banyak available tentang UUD 45. Oke teman itu 6 soal semoga kisi-kisi. Silakan ada satu PR tentang word classification. Teman-teman pilih satu kata yang berbeda dengan kata yang lain. Nah, ini pengetahuan sehari-hari ya. Silakan. Apa faktor pembedanya? Silakan ditulis di kolom komentar dan jawabannya nanti kita akan review yang jawaban yang benar. Oke, kita ketemu lagi di next video dengan pembahasan soal yang lain untuk persiapan tes online tahap 1. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.